Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Tresna dari Kota Cirebon. Apa kabar nih teman-teman semua? Di hari ini bulan Februari ya, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita. Malam ini saya ingin membicarakan mengenai pasien-pasien dalam kegiatan sehari-hari saya sebagai dokter. Pasien-pasien yang datang ke gawat darurat atau ke poliklinik. Nah, sekarang saya khususnya ingin membahas tentang pengertian para pasien yang sampai hari ini sebagai peserta BPJS sering salah paham datang ke gawat darurat. Sehingga pada akhirnya ternyata tidak masuk dalam kriteria yang dibolehkan oleh BPJS. Apa sih yang masuk ke dalam kriteria gawat darurat menurut BPJS? BPJS itu merunut kepada peraturan presiden. Saya bacakan ya. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Pada bagian 3 pasal 63 disebutkan peserta yang memerlukan pelayanan gawat darurat dapat langsung memperoleh pelayanan di setiap fasilitas kesehatan baik yang bekerja sama maupun yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi pasien boleh kalau memang memerlukan pelayanan gawat darurat. Jadi silakan datang ke instalasi gawat darurat di rumah sakit manapun ya. Tetapi tidak semua orang bisa masuk ke instalasi gawat darurat karena ada kriterianya, yaitu saya bacakan lagi ya, pasal 63 ayat 2. Kriteria gawat darurat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yaitu A. Mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain atau lingkungan. Tuh, catat ya. Sekali lagi, mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain serta lingkungan. 2, adanya gangguan jalan napas dan pernapasan juga sirkulasi. Jadi maksudnya pasiennya sudah sesak, sudah tidak kesulitan bernafas dan sirkulasi. Jadi maksudnya tensinya drop, tidak normal gitu ya, lemah. Itu nomor 2 ya, yang B. Yang C, adanya penurunan kesadaran. Misalnya ada kejadian di rumah yang menyebabkan pingsan dan lain sebagainya, tidak sadar gitu. Nah, pada saat pasien tidak sadar segera dibawa ke rumah sakit ke IGD dan itu termasuk dalam kriteria gawat darurat. Yang berikutnya lagi adalah adanya gangguan hemodinamik. Gangguan hemodinamik misalnya gini ya, kayak seperti tadi ya. Gangguan dari jantung, paru, tensi yang seperti itu. Jadi keadaan yang tiba-tiba tinggi sekali atau rendah sekali gangguan hemodinamik dari pasien. Jadi yang hipertensi mendadak tinggi atau syok karena perdarahan atau karena dehidrasi, karena demam berdarah kan. Demam berdarah juga bisa syok gitu ya. Nah, itu terjadi gangguan hemodinamik. Yang terakhir adalah memerlukan tindakan segera. Misalnya kita jatuh nih, kita lagi jalan di rumah terpeleset, jatuh, kakinya patah dan harus dilakukan penanganan segera, memberikan pertolongan dengan melakukan spalk atau fiksasi eksterna. Nah, itu bisa datang ke IGD. Atau misalnya ya ketimpa genting, terus luka di kepalanya kan harus dijahit gitu ya. Nah, itu juga bisa. Jadi, poin terakhir adalah memerlukan tindakan segera. Nah, apabila tidak termasuk dalam kriteria ini, nanti kita share ya di layar, itu tidak termasuk dalam kriteria gawat darurat yang bisa di-cover oleh BPJS. Gitu. Nah, bagaimana nih komentar teman-teman? Nanti boleh ya tulis di komentar. Apa komentar teman-teman supaya nanti bisa paham. Jangan semua datang ke gawat darurat gitu. Sekarang saya mau nerima nih, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman.
Sakit gigi ya, sakit gigi itu memang itu gawat darurat rasanya kan, gawat darurat karena munculnya tiba-tiba jam 11 malam, aduh sakit gigi. Padahal sakit giginya kan sudah bolong giginya sejak lama, berarti tidak gawat, tidak darurat, walaupun rasanya saat itu butuh pertolongan. Nah, apabila tidak masuk kriteria ini, datanglah ke IGD. Nanti dikasih obat oleh dokter IGD, tapi tidak sebagai peserta BPJS. Jadi tidak dilarang datang ke IGD, tapi BPJS tidak bisa mengcover karena cukup diberikan penghilang rasa sakit, misalnya asam mefenamat atau paracetamol. Itu sudah selesai, pasien bisa rawat jalan. Nah, seperti itu. Kalau di rumahnya ada obat penghilang rasa sakit kan bisa diminum dulu. Jadi tidak harus jam 11 malam karena sakit gigi datang ke IGD. Nah, besok pagi kan bisa dilanjut ke puskesmas. Kalau datang nantinya jadi pasien umum gitu. Yang gawat darurat ya ini nih misalnya mengancam nyawa ya, membahayakan diri atau orang lain. Ada perdarahan, ada luka yang besar, harus dijahit, perdarahannya aktif. Nah, itu harus datang ke IGD. Gitu, harus itu mengancam nyawa dia. Atau dia asma ya. Asma sesak yang sulit sekali bernapas gitu. Atau karena pneumonia, itu infeksi paru yang sebenarnya bisa saja sebelumnya sudah berobat, tapi kegawatannya muncul di tengah malam, ya datang karena kan gangguan pernapasan. Nah, itu kalau sudah masuk kriteria ini dan memerlukan perawatan, harus mau dirawat. Jangan kemudian sudah ke sana ingin ditolong terus pulang. Padahal kalau yang masuk kriteria gawat darurat itu ada kemungkinan sekali untuk dirawat gitu. Terima kasih ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu yang disebut gawat darurat. Jadi usahakan jangan malam-malam atau gimana ya, sesuatu yang sebenarnya bisa dikerjakan di puskesmas, kemudian datang ke IGD. Kadang-kadang pasien datang begini, datang ajalah ke IGD. Loh, kan ada kriterianya gawat darurat itu. Bukan karena BPJS-nya, tapi memang ada peraturan dari Presiden. Kegawat daruratan itu disebutnya apa. Nah, apabila nanti kemudian dianjurkan untuk untuk dirawat, pasien harus untuk dirawat, harus mau. Kalau misalnya tidak mau dirawat, BPJS pun tidak bisa mengcover. Kenapa demikian? Karena apabila dianjurkan untuk dirawat, kemudian pasien atas permintaan sendiri pulang, atau pada saat sedang dirawat, besoknya sudah enak, malam-malam datang, besok paginya sudah nyaman dan ingin pulang. Nah, kalau dokter belum mengizinkan untuk pulang, ya tidak boleh pulang atas permintaan sendiri. Karena setiap terapi yang diberikan kepada pasien tentu harus ada waktunya. Tidak bisa datang kemudian pulang. Kalau begitu ya tidak usah ke gawat darurat. Jadi pada saat dirawat ya harus ikuti perintah dari dokter. Kalau 2 hari pengobatan diberikan. Kalau 3 hari ya diberikan. Yang penting tuntas dan tidak perlu lagi datang ke rumah sakit untuk dirawat. Karena pada tahun 2023 ada kurang lebih hampir 10.000 kasus pasien readmisi. Readmisi itu masuk kembali. Setelah dia pulang paksa, dia pulang atas permintaan sendiri, kemudian nggak lama dia balik lagi, dirawat lagi. Karena atas permintaan sendiri dia ingin pulang, belum diizinkan oleh dokter. Nah, ini juga menepis sangkaan-sangkaan dari masyarakat, sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa belum sembuh, sudah disuruh pulang. Padahal justru jangan pulang sebelum sembuh gitu. Mudah-mudahan keterangan kami cukup. Kita nanti akan ketemu lagi di sesi yang lain. Ada pertanyaan, silahkan untuk ditulis di kolom chat. Jangan lupa subscribe, like, dan share oleh teman-teman untuk mendapatkan info-info kesehatan lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.